Kamu istirahat dulu ya. Jangan pikirin apa-apa dulu. Fokus tenangin diri dulu ya. Mama harus ke rumah sakit sebentar. Begitu selesai, Mama balik lagi ke sini. Kamu ditemenin dulu sama Bu Sri ya. Aku perlu sendiri. Nggak bisa sayang. Maaf ya. Kali ini Mama nggak bisa nurutin kemauan kamu. Kenapa? Cantika, kita tahu kenapa ya. Mama nggak mau berdebat. Kamu istirahat. Ya, Marsha di sini. Maaf, saya agak terlambat sedikit hari ini. Ya, saya kesana sekarang ya. Mbak. Iya, Bu. Tolong awasin Cantika ya selama saya ke rumah sakit. Jangan biarin dia sendirian. Kalau non Cantikanya nggak mau saya temenin. Harus, Mbak. Kalau dia marah, jangan terlalu didengerin, apalagi diambil hati. Dan satu lagi, kalau Cantika ngelakuin hal yang aneh, Mbak langsung kabarin saya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Kamu mau pergi? Ya, ada urusan. Ada masalah di sekolah. Dan ini tentang Fata. Masalah apa? Terjadi keributan di sekolah yang dipicu oleh murid-murid dari asrama. Dan ada kemungkinan kalau Fata akan menjadi salah satu yang akan dikeluarkan dari kegiatan sekolah sementara. Jadi, mereka cuma akan menjalani ujian persamaan. Dan sisanya, belajar dari rumah. Fatah bikin masalah. Dia bilang, dia tidak. Jadi? Sepertinya dia sedang mengusahakan sesuatu. Dan aku juga sudah memberikan akses kepada dia ke Pak Gunawan, salah satu pemilik yayasan. Sepertinya untuk bernegosiasi. Fatah? Menurutku ini bagus. Dia sudah belajar menghadapi masalahnya sendiri. Dan semoga ini semua selesai di tangannya sendiri. Yakin kita nggak perlu pergi ke sana? Berikan dia waktu, kesempatan. Oke. Dan bila tidak berhasil, Kita yang ke sana. baiklah. Kalau begitu, kau bisa kabari aku. Kapanpun kamu butuh aku, atau ingin ke sekolah, aku selalu siap. Ponsel aku standby. Kalau memang situasinya penting, aku akan segera meluncur ke sekolah. Jadi, kau masih belum ingin memberitahu aku kemana kamu akan pergi? Tidak kali ini, Jordan. Maaf. Selamat sore, Pak. Sore, apa kabar, Pak? Baik, silakan, Pak. Makasih. Saya nggak lama, Pak. Iya, saya tahu, Pak. Bapak belakangan ini sangat sibuk dengan urusan yang sangat penting. Betul. Saya sebenarnya sudah bereskan semua, Pak. Sesuai dengan pembicaraan kita yang ditelepon, kan? Iya, makanya saya bingung. Bapak tahu-tahu telepon tadi dan minta datang ke sini, padahal kan bisa sekalian besok, Pak. Ada hal yang lain, Pak. Hal lain? Ya, betul. Apa ini masih ada sangkut paut dengan sekolah ini, Pak? Ya, Pak, pastinya. Bagaimana, Pak? Saya memutuskan opsi untuk mendengar murid dari asrama. Maksudnya bagaimana, Pak? Apa ada kemungkinan mempengaruhi keputusan yang sudah dibuat? Pak Wiguna juga sudah tahu soal ini, Pak. Ya, kita dengar dulu. Tapi, Pak,
keputusan sudah dibuat. Kalau sampai berubah lagi, murid dan wali murid akan kehilangan kepercayaan pihak sekolah, Pak. Dan itu resiko yang tidak bisa kami ambil, Pak. Ya tentu, menarik kembali keputusan yang sudah disampaikan itu nyaris nggak mungkin. Tapi mungkin masih ada ruang untuk mendengar aspirasi mereka. Apa salahnya? Maksud Bapak? Masuk. Pak, Pak, saya. ini Flavio dan Harry, teman saya, Pak. Silakan duduk. Satu jam lagi. Setelah itu semua wali murid kita kabari. Pak Budi? Pak Budi ini memang suka bercanda tapi perasaannya lebih sensitif. Apa lu? So suci lu semua! Cuy! Udah. Tolong aku, udah, mau saya tanggepin. Apa lu ngeliat-liat, ha? Pisang gua, pisang, iya. Sabar. Tutup. Udah, duduk. Udah, Gem. Ya apa sih, ya. Gem, udahlah, kita nggak usah bikin masalah dulu. Yang penting sekarang kita bisa ikut ujian, udah itu aja. Jangan bikin kita dipecat tanpa ampun. Guys, tolong jangan ada yang komen ya. Udah, yuk, duduk. I have no clue Jo apa yang sudah mereka lakuin. Vio, Fatah, Harry, William, dari tadi kayak mereka sibuk banget loh. Gue juga ngerasa gitu. Tapi kayaknya mereka lagi usaha swap. Feeling gue sih mereka lagi ngelaporin guru. Tapi ya gue nggak tahu sih. Gue udah bak aja. Gue heran. Ini kenapa kayak nggak ada briefing sih? Ini kayak nunggu sidang vonis tau gak? Ya nggak mungkin sih mereka so sibuk tapi do nothing. Ya kalau mereka yang jalan sih gue dukung terus ya. Asal jangan mereka balik-balik suruh kita kemas koper. Gue cuma pengen sekolah dan lulus. Itu aja. Koper gue sebagian separuh dari tas, Gem. Ya misalnya nyokap gue belum telepon suruh gue pulang, gue bakal tetap ada di sini. Nunggu keajaiban, walaupun cuma sedikit. Pak Gunawan, Pak Gilang, kami paham keputusan awal sudah keluar. Tetapi kami datang ke sini bukan untuk membantah. Kami datang untuk menawarkan solusi. Lanjut. Sekolah ini punya gudang belakang yang tidak terpakai. Dan kami bisa memanfaatkan itu sebagai ruang belajar khusus untuk anak-anak pindahan asrama 9 ilmu. Kami tidak berbicara soal kelas IPA dan IPS. Semua bisa disesuaikan dengan minat masing-masing dalam satu kelas. Memang butuh sedikit penyesuaian. Tetapi kami akan sepakat untuk bisa beradaptasi. Dan halaman di depan gudang itu cukup luas. Kami bisa gunakan sebagai area terbatas untuk kegiatan sehari-hari kami. Itu akan jadi batas kami. Kami tidak akan bersinggungan langsung dengan murid-murid Tirta Persada. Bagaimana dengan akses kantin? Tetap bertemu juga kan? Kami bisa pesan catering. Atau bahkan bikin kantin sendiri, Pak. Saya akan danai. Juga segala keperluan untuk membangun space kecil untuk kami di bagian besar sekolah ini. Dan siapa yang menjamin kalau tidak ada keributan di luar sana? Di saat datang, di saat bubar, atau di saat kalian itu bersenggolan dengan siswa Tirta sehingga terjadi emosi. Kami akan menggunakan area belakang sekolah untuk menuju ke gudang, Pak. Kami tidak akan menggunakan gerbang utama. Dan kalau masih khawatir, jika suatu saat timbul masalah dari pihak kami, maka seseorang akan bertanggung jawab penuh atas kami, Pak. Kami sadar, kami bukan siswa biasa. Dan jika sekolah tidak bisa memperlakukan kami seperti siswa biasa, maka dari itu, kami tidak bisa bergantung dengan sistem yang biasa. Dan
Guru-guru sudah sangat luar biasa mendampingi kami selama ini, Pak. Mereka sudah berdiri buat kami dari awal. Dan kami pun tidak mau mereka kehilangan pekerjaannya dikarenakan selalu bertanggung jawab atas kami. Kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Tetapi kami akan mencoba meminimalis kontak dengan siswa dan siswi dari Tirta Persada, Pak. Kemungkinan sekecil apapun, niat kami antisipasi untuk tidak menyulitkan guru dari asrama. Karena kalau sampai sekarang pun kami masih berlindung di belakang mereka, untuk apa kami minta kepercayaan, Pak? Jadi ada penanggung jawab siswa, semacam ketua OSIS yang tidak resmi di antara kalian. Benar, Pak. Siapa? Izin Pak, saya panggil orangnya. Oke, ya sekarang kita jalan-jalan lagi, ya. Oke. Gue nggak suka diikutin. Dan kebetulan, gue bukan penguntit. Tapi gue denger ada yang pecah belakangan ini. Dan jelas banget, kalian dalam posisi super sempit. Jadi gue pikir, wow, Matthew lagi turun gunung ya. Apa yang lo lakuin di sini? Gue nggak kasih tahu lo. Oke, well, gue tetap bisa cari tahu sendiri.